Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Al-Um TV dan sahabat Al-Um dimanapun Anda berada, salah satu penunjang kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Um adalah kegiatan laundry, yang dalam hal ini ditangani oleh Aska Laundry di Dusun Kabunan, Desa Kepulungan, Gempol Pasuruan. Dan nanti kita akan ulas semuanya, proses dari awal mencuci, membersihkan, memasukkan pakaian hingga anak-anak menerima baju dari laundry. Saat ini saya bersama dengan Pak Iwan. Pak Iwan adalah bisa dikatakan general manajernya ya dari Aska Laundry ini, karena beliau yang mengurusi segalanya sampai dengan pengiriman. Kita akan bertanya lengkap dan nanti kita akan ulas semuanya dari santri mulai memasukkan baju kotornya hingga ke mobil, hingga ke Aska Laundry, hingga menerima lagi. Oke, Pak Iwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sehat, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya melihat karyawan-karyawan Anda ini, Masya Allah, semangat sekali hari ini ya. Saya ingin bertanya tentang proses dari laundrynya anak-anak ini ya. Santri ketika memasukkan baju kemudian hingga ke Aska Laundry ini, bagaimana ini Pak? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Baik, Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan tutorial Aska Laundry ini dari awal pengambilan sampai proses pencucian, pengepakan sampai selesai. Pertama, dalam pengiriman laundry ini kita nanti akan turunkan di sini, di wilayah Kabunan sini, diturunin satu persatu, dibedakan antara santriwati putri sama santri putra. Juga kelas masing-masing ya? Kelas masing-masing berdasarkan nomor atau kode yang tertentu. Kode tertentu. Jadi ada nomor absen juga nomor kelasnya begitu ya. Betul. Ya. Baik, setelah itu turun dari mobil, kemudian dicatat, ditimbang masing-masing, disendirikan. Iya, betul. Yang baju hitam sendiri, warna terang sendiri, untuk menghindari kelunturan. Ya. Kemudian setelah itu untuk yang terkena noda, misalkan terkena, kita rendam dulu. Kita rendam dulu, kita sikat dulu, kita bersihkan sampai bersih. Setelah itu dimasukkan mesin cuci kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita lihat apa itu masih kotor apa bersih. Kalau sudah bersih kita kastok, kita jemur gitu. Jadi kalau di Aska Laundry ini punya mutu bersih dan suci ya. Ya, betul. Jadi sekali. Artinya kita sudah memilahkan baju-baju yang kotor juga yang terkena najis utamanya ya, akan dibasuh dengan air mengalir gitu ya. Betul. Jadi setelah itu disendirikan, kemudian ada pengeringan seperti yang kita lihat dan juga ada pengeringan khusus apabila hujan ya. Iya, betul. Ya, betul. Jadi pemirsa nanti akan kita saksikan bersama proses alur satu persatu ya dari video yang akan kita tayangkan berikut ini. Ikuti kami. Proses penurunan sama pemilahan antara membedakan warna sama nomor antara santriwati putri sama santri. Ini ya seperti ini ada nama. Kadang-kadang di sini kalau yang warna ini adalah SMP atau SMA gitu ya. SMP SMA di sini ya. Itu. Iya. Kemudian kalau yang warna ini juga SMP AMK. ya. Ini AMK ini. Oh, AMK ya. Ini pemilihan antara santriwati putri sama putra untuk diproses penimbangan. Masya Allah, ini kalau boleh tahu Pak Iwan, totalnya bekerja di Aska Laundry ada berapa ini Pak? Kurang lebih ada 11 orang. Ya, cukup menangani untuk 500 orang. Subhanallah. Ya, masing-masing santri, terutama santri putra atau santri putra atau santriwati, itu ada nggak perbedaan berapa kilo masing-masing mereka? Kalau untuk santriwati putra putrinya, kalau putri itu agak banyak dikit. Oh ya, kurang lebih 2 kilo begitu. Kalau santriwati putri itu sekitar 3 kilo. Kalau yang laki-laki mungkin 2,5 atau 2 kilo. Iya. Dan totalnya untuk satu bulannya itu minimal 20 kilo per anak ya, per anak. Jadi bisa di total itu rentannya 10 kali atau 9 kali gitu 9 kali, rata-rata 9 kali. Gitu ya. Ya, setelah proses ini Pak Iwan, setelah ditimbang lalu dipilah lagi ini ya.
Setelah itu dibuka lagi, dicatat di dalam pencatatan itu ya. Berapa jumlah yang dicucikan. Oh iya, termasuk jenis baju atau jenis kain yang dicuci ya. Ya. Pencatatan ini benar-benar teliti sekali ya. Satu persatu soalnya. Iya betul. Kalau melihat ini berarti kehilangan atau di laundry ini kecil sekali. Kecil sekali. Karena nanti setelah pengepakan juga akan di list lagi. Ya? List lagi. Sesuai nggak dengan yang sesuai dengan apa yang ya, dinota. Betul. Gitu. Insya Allah. Ya jadi minim sekali untuk hilang atau apa itu bukan di sini sebenarnya. Bukan di sini. Kita melihatnya ada di sana. Yang jatuh dibiarin. Iya. Masya Allah. Ya santri anak-anak memang perlu banyak bimbingan. Ya. Nah, setelah itu untuk warna-warna gelap. Warna gelap disendirikan. Nah, kalau ada yang belum dikasih nomor, dikasih nomor. Sesuai dengan ada ini kantong. Iya. Terus ngompol ke sana, ngompol. Ya, kadang-kadang ada. Emang seperti anak-anak yang SMP yang baru masuk ini, terutama ya. Kan mereka ini masih tingkat anak-anak belum balik begini. Dan juga kadang-kadang ada masih ngompol gitu. Iya, betul. Jadi sini kan ada deteksi baunya apa gimana? Iya, kalau misalkan yang ngompol deteksi bau itu disendirikan. Ya. Disendirikan, makanya nggak dicampur sama yang lain, khawatirnya najis itu tadi. Seringnya itu intensitas yang ada yang ngompol itu kira-kira berapa persen? Sering nggak sering ya? Nggak sering, cuma sedikit sekali lah, sedikit sekali. Ya. Tapi tetap disendirikan dan air mengalir karena kalau untuk itu motonya bersih, suci dan rapi. Masya Allah. Oke. Ya. Setelah proses penimbangan, ambil, identifikasi ya sendiri diambil, masuk ke ruang cuci. Ruang cuci. Ya. Ruang cuci ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesin cuci. Kapasitas berapa nih Pak Iwan? 8,5 kilo masing-masing ya. Ya, macam-macam beda-beda. Ya. Kurang lebih bisa 40 kilo sekali jalan ini ya. Kita masukkan. Ini nggak boleh terlalu banyak, kurang bersih kalau terlalu banyak. Jadi dari kapasitas 8,5 kilo ini kita isi sekitar berapa? Kalau ya di bawah 8 kilo, 5. Jadi sekitar 5 atau 6 gitu. Maksimal itu ya? Nggak boleh lebih dari 8 kilo. Khawatirnya kurang bersih. Hanya berputar saja. Berputar aja. Ya, insyaallah. Setelah itu kita kasih sabun. Ya. Kurang lebih 30 menit. Sudah. Bacalah. Ya, pengisian air sampai dengan kapasitas bajunya, kemudian 30 menit kurang lebih. 30 menit. Kemudian dibilas. Ini yang selesai dan siap untuk dijemur. Ini tim dari penjemuran. Ya, setelah itu dikasih kastok. Ini masuk ke ruang penjemuran khusus ya Pak Iwan ya. Sudah. Ini mungkin bisa dijelaskan sekilas Pak Iwan masalah pengeringan khusus ini. Nah, ini pengeringan khusus ini dibuat untuk waktu hujan. Biasanya akan mendung gitu. Ini pakai pemanas apa ini Bang kalau beli itu? Nah, pakai pemanas. Ini LPG ini, LPG-nya taruh sini, LPG sama listrik. Oh, gitu ya. Masya Allah. Listriknya itu buat kipas. Ya, jadi untuk waktunya anak-anak kalau putra Ahad dan hari Kamis itu tepat waktu sehingga tepat gitu waktu, ya. Makanya kita secara profesional aja. Jadi kalau yang pengering khusus ini hanya tertentu saja waktunya ketika hujan. Ketika hujan sama mendung ya. Mendung ya. Jadi kita lihat area pengeringan sangat luas sekali. Ini tetap ada penjaganya ya. Ya, ini harus diawasi. Oh, Masya Allah. Beliau ya. Iya, betul. Ya, alhamdulillah. Jadi kurang lebih 1 kali pengangkutan ini berapa potong kalau bisa dijelaskan Pak Iwan? 400-an. Ada kurang lebih kurang lebih 500 potong baju dan celana ya.
Ya segitu. Tapi ukuran timbangan mungkin 1 ton bisa. 1 ton. 1 ton. Subhanallah. 1 ton. Ya. Kalau kita melihat tadi ini sebelah sisi kanan ada 8 mesin cuci ya. Kemudian di sisi kiri. Ya, kita akan melihat ke sana. Kita tinjau di sisi kiri. Ya, kita sekarang menuju ke sisi kiri dari Aska Laundry ini. Kita lihat, bismillah. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah. Sedang apa ini Ibu? Ini sedang aktivitas ini yang untuk penjemuran. Penjemuran sama ya, ini prosesnya sama, di sini ya. Prosesnya sama. Ya, di sini ada 4 mesin cuci dengan kapasitas yang sama. Kapasitas yang sama. Ini yang kotor, yang kayak gini, noda membandel gini. Jadi kita rendam dulu agak lama. Ya, kita pun punya apa? Deterjen khusus. Deterjen khusus. Ya, nah, ini untuk menghilangkan noda. Ya, ini. Ya, kalau banyak produk-produk ya, cuman kita pakai produk ramah lingkungan yang tidak banyak deterjen ya. Betul. Ya, ini jadi kalau yang sangat kotor sekali akan diproses di sini secara manual ya. Kemudian setelah itu noda hilang, najis hilang. Seperti ini kayaknya baju karate ini. Ya. Karate ini Mushikawa atau Aikido ini kalau di pesantren ya. Kemudian setelah bersih baru kita bilas dulu. Setelah bilas kita masukkan ke mesin cuci lagi, kita proses lagi. Ya, Masya Allah. Jadi benar-benar kalau di Aska Laundry itu bersih, suci dan rapi ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, seperti halnya di sisi sebelah kanan tadi ada pengering yang untuk khusus hujan ya. Iya, betul. Di sebelah kiri juga ada ternyata seperti ini. Seperti ini. Ini juga mesinnya pakai LPG. Betul. Ini untuk mengeringkan ketika hujan. Ya. Jadi insya Allah tepat waktu hari Ahad dan Kamis ya. Betul. Insya Allah, alhamdulillah. Ini setelah kering untuk siap disetrika. Ini biasanya kalau setrika berapa orang Pak Iwan sekali jalan? Kalau sebelah kiri ini 3 orang. Di sebelah kanan? Yang sana kurang lebih 7 orang. 7 orang. Jadi langsung sekali jalan 10 orang. 10 orang untuk setrika ya. Ya. Kita akan tanya ya. Salah satu ibu-ibu. Assalamualaikum. Salam. Oke, terus pun ibu. Biasanya 1 jam dapat berapa potong ini bu? Kalau nggak salah ya banyak 50-an lah. Masya Allah. Ini sudah profesional. Subhanallah. Sudah lama udah kerja di sini. Udah lama. Iya. Kalau 1 jam 50 potong iya. Benar-benar. Ya kita aja yang jalan setrika. Masya Allah. Iya. Jadi kalau untuk sekali jalan orang 10 1 jam ada selesai semua. Selesai. Iya. Yang penting itu tadi ya, intinya ada di penjemuran. Penjemuran ketika hujan, ketika mendung kita selesaikan di tempat ruang open tadi. Iya, betul. Iya. Alhamdulillah. Baik, setelah setrika ini kemudian langsung nanti pengepakan. Ditimbang lagi. Timbang bersihnya. Timbang bersih. Tadi kan timbang kotor, sekarang timbang bersih. Beda ya? Beda. Insyaallah. Ya, sekarang kita ada di sisi kanan dari Aska Laundry ini. Kita lihat kalau setrikanya ada 7, kita serasa ada di konveksi ya. Masya Allah. Bagaimana Ibu? Assalamualaikum. Masya Allah, cepat sekali ini ya. Apakah 1 jam bisa mencapai 50 potong atau 40 potong nih? Kalau di sini kira-kira berapa? Mbak Waroh, ini yang ketuanya di sini ya. Pak Waroh, 1 jam 50 dapat ya kira-kira ya? Alhamdulillah dapat. Luar biasa. Ya, beginilah suasana di Aska Laundry ketika proses pensetrikaan. Jadi di sini ada 7 setrika, di sebelah kiri tadi juga ada 3. Jadi benar-benar 10 ini langsung jalan bersamaan, sehingga kalau tadi perkiraan 1 jam mendapatkan 50 potong, masing-masing orang dalam 10 kali jalan ada 400 sampai dengan 500 potong. Masya Allah. Alhamdulillah. Laundry teratasi, anak-anak juga nyaman, pergantiannya juga terselesaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Al-Um TV dan sahabat Al-Um dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Desa Kabunan, Dusun Kepulungan, Gempol Pasuruan bersama dengan Aska Laundry, dan saat ini kita akan ngobrol bareng dengan owner atau pengelola founder dari Aska Laundry yang mendukung sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di pesantren Al-Um. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Muhammad Ali Kudori, gimana Ustadz kabarnya ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Roma. Alhamdulillah. Ini kita ingin ngobrol seputar Aska Laundry dari sejarahnya, mulai awal berdirinya, berapa orang yang terlibat di dalamnya hingga saat ini. Monggo Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Pak Roma, Aska Laundry ini seumur dengan umurnya pesantren. Jadi memang seiring kita dulu mendirikan pesantren itu, kemudian ada pikiran bahwa termasuk fasilitas dari untuk melayani santri itu adalah memberikan laundry. Waktu itu juga tidak ada pandangan ini di laundry kemana, kemudian Dewan Pendiri juga tidak ada yang punya inisiatif, istilahnya inisiatif, ya? Dan juga kalau dilihat dari sisi rumahnya juga kemungkinan repot kalau untuk makanya saya istilahnya dalam tanda kutip berinisiatif untuk mengajukan diri. Ya nggak apa-apa, untuk laundrynya biar saya yang menghandle. Jadi pertama kali itu ya saya sendiri sama istri, jadi belum pernah pengalaman ngelondre, kemudian ada tanggung jawab laundry, maka bekerja keras. Bagaimana ya laundry, seluk-beluknya laundry, istilahnya alur kerjanya itu bagaimana. Ya, pokoknya yang jelas yang ada dalam benak kami adalah melayani santri, bagaimana pakaian kotornya santri itu bisa tercucikan dengan baik, dengan bersih, dan kembali dengan wangi dan rapi. Itu istilahnya semangat kami. Makanya kita belajar mulai dengan satu mesin cuci, kemudian ya disetrika sendiri, kadang-kadang sampai jam 12 malam. Jadi yang terjun jenengan sendiri sama istri? Sama istri. Tahun 2015 ya kita berdiri pertama. Berarti kira-kira bulan Juli ya, sesuai dengan tanggal masuknya santri angkatan pertama. Jadi ya kadang-kadang yang guyu ya nangis. Ini aduh gak pernah kerja istilahnya sampai malam-malam begitu, tapi karena ini tanggung jawab, maka kemudian juga kita jalani dengan ikhlas, dengan tanggung jawab lah, sehingga bisa selesai. Dan lambat laun dan mohon maaf, memang secara kepemilikan terus terang Aska Laundry adalah milik pribadi memang, karena memang semua modal dari awal itu kita modal sendiri. Tapi secara hierarki sebenarnya ya kelembagaan kita, karena kita juga salah satu dewan pendiri, kemudian ada dari kan sistemnya itu biaya ongkos laundry kan include dengan SPP, maka sebagian kita ambil untuk biaya laundry itu 20%-nya langsung masuk ke kas yayasan. Jadi memang semangat kepemilikannya itu ya memang secara ya nggak salah kalau di ini laundry di bawah Al-Um, nggak salah secara itu. Kemudian alhamdulillah memasuki tahun kedua, tetangga-tetangga itu sudah ada mulai yang ingin bekerja, ingin membantu, terutama ibu-ibu yang tidak kerja di pabrik atau ada janda, itu alhamdulillah sudah mulai tertarik dan mengajukan diri. Dan ya alhamdulillah itu tahun kedua itu sudah bisa nambah 2 orang, kemudian tambah mesin cucinya. Tambah mesin cucinya, karena sudah 2 angkatan ya Pak. Ya sudah, pokoknya pada prinsipnya itu satu kelas itu 1 mesin cuci pada prinsipnya, dan minimal 2 orang yang kerja. Makanya terus kemudian sampai alhamdulillah sampailah sekarang tahun yang ke-7 ini
kita sudah bisa mempekerjakan 13 orang, 14 orang plus yang tadi untuk bantu. Jadi semua pegawai ini dari tetangga sekitar, dari tetangga sekitar, ya. Dan istilahnya kita sudah serahkan, istri itu sudah memandatkan kepada yang senior itu, apabila kan ada kadang yang cuti hamil, itu ya. Pokoknya kita serahkan kepada sampean bagaimana laundry ini tetap tepat waktu. Entah itu ada yang cuti atau bagaimana sampean bisa merekodoyo supaya tetap ini tepat waktu. Akhirnya mereka sendiri sudah inisiatif sendiri, kalau sudah ada yang mau cuti hamil, cuti lahir itu ada siap yang siap menggantikan secara permanen atau secara istilah kalau itu marnenan lah. Selama yang cuti. Pokoknya yang walhasil tidak ada kendala kalau dalam hal tenaga kerja. Bahkan kalau sekarang itu kalau yang pingin itu sebenarnya ada saja yang pingin, aku pingin masuk ya sih sebelum, karena untuk sementara 13 orang sudah mencukupi lah, sudah bisa mengatasi pekerjaan yang coba sampean bayangkan satu kali cuci itu bisa sampai 1 ton. Dengan 10 mesin cuci kapasitas 8 kilo, tapi tadi kita lihat ada 5 kilo yang kita cuci, sehingga masih ada range di situ untuk berputar dengan bersih, rapi dan suci. Pokoknya kalau kan setiap pengambilan 1 minggu itu kan 2 kali, Senin dikerjakan dalam 2 hari, Selasa dan Rebo. Kamis sudah disetorkan bersih, ngambil lagi kotor, Jumat mengerjakan lagi, Jumat, Sabtu, Minggu sudah jadi praktis orang kerja di sini itu 4 hari dalam 1 minggu. Jadi ada 3 hari libur, insya Allah sudah cukup. Sudah cukup. Dan gini kalau mungkin para wali santri terutama para pemirsa Al-Um TV dan sahabat Al-Um dimanapun Anda berada, kami dari pesantren Al-Um itu tidak bermaksud untuk memanjakan santri tidak mandiri. Tapi mereka mencucikan kurang lebih 2 kilo, masih ada yang di pesantren itu dicuci sendiri, cuci kering seperti kaos. Kaos yang dipakai sehari-hari itu mereka tidak akan di laundry karena rentan waktunya akan 3 sampai 4 hari. Mereka masih mencuci sendiri di kamar mandi, dijemur di sana, tetap ada penjemuran. Kemudian yang sebagian yang kotor-kotor, yang berat-berat itu agar tidak mengganggu mereka dalam proses belajar, maka disediakan fasilitas laundry ini. Begitu ya, Pak ya? Iya. Bahkan di laundry sini tidak boleh mencucikan pakaian dalam, pakaian dalam, celana dalam, kaos kaki, sepatu. Itu pribadi harus sendiri. Harus sendiri. Pun demikian tuh kalau kita lihat cucian jemuran di pesantren putri itu kalau wah itu penuh. Waduh, padahal sudah dilondrikan sudah banyak, tapi masya Allah masih berarti memang istilahnya artinya tidak semua di laundry kan? Tidak semua di laundry. Mereka masih punya tanggung jawab dan berlatih untuk mandiri. Beda dengan yang semua full diserahkan kepada laundry dan mereka tidak mencuci, mereka tidak mengerjakan apa-apa untuk melatih kemandiriannya. Nah, ini berbeda dengan di pesantren Al-Um yang ditangani oleh Aska Laundry. Ini hanya 2 kilo maksimal, Pak ya. Jadi 1 bulan maksimal 20 kilo maksimal. Cuma kenyataannya ya ada yang lebih, ada yang kurang, itu istilah tergantung anak-anak. Kadang-kadang ada yang memang dipatok sudah 20 kilo lah. Terus selebihnya mereka memang mencuci sendiri. Tadi belajar untuk bisa mandiri. Anak saya di sana juga nyucinya dikit-dikit, tiap hari kadang minta sabun atau ya udah belajar nyuci. Jangan mentang-mentang ada laundry. Yang terpenting lagi bagi wali santri, mungkin di antara anak-anak ada yang mengatakan bajuku hilang di laundry. Nah, itu yang bermasalah. Ini mesti bisa dijelaskan ya. Dari kalau kita lihat dari pencatatan tadi, mulai awal masuk kita catat awal apa yang dicuci, itemnya, kemudian nanti pengepakan dicek lagi keberadaannya. Itu sangat kecil sekali terjadi kehilangan ya, Pak. Iya, bahkan kalau boleh mengklaim kami ini kan khusus memang melondrekan pakaiannya santri, tidak menerima pakaian laundry dari luar. Jadi terus kemudian kalau istilahnya dibilang hilang di laundry, kayaknya sudah nggak mau, begitu diangkut ke sana itu sudah bersih, di sini tidak ada sisa pakaian atau apa. Terus melihat dari alurnya tadi juga
kayaknya kemungkinan kecil sekali pakaian itu hilang. Yang ada itu kadang-kadang ada yang sering itu anak-anak itu kan sering pinjem pakaian temennya. Betul. Kemudian dimasukkan ke laundrynya dia. Ya. Akhirnya satu kantong itu nomornya ada dua nomor, tiga nomor. Nah ini membingungkan bagi pekerja laundry, sehingga di akhir-akhir ya mungkin 1 tahun ini kita berlakukan ada namanya laundry umum. Jadi yang nomornya campur tadi itu, yang sesuai dengan nomor kantong saja kita masukkan, yang tidak sesuai kita masukkan ke pak khusus, masuk nanti di laundry umum biar dicari sendiri, biar kita biar sama-sama sama-sama istilahnya punya tanggung jawab lah anak-anak itu, supaya nggak mengulangi lagi nitip ke laundry temennya. Betul. Jadi kami di Sarpras Pesantren itu juga menerima laundry. Ketika laundry datang, itu kita kumpulkan dulu. Kalau dulu ini ada berebut di luar. Sekarang kita rapikan, kita terima dulu di gudang Sarpras. Kemudian anak-anak kita panggil ketua kelasnya, salah satu angkatan ini nomornya berapa saja. Nah, kita berikan di situ. Kemudian kita cek, tidak ada komplain. Nah, di situ. Nah, makanya yang seperti yang terjadi, mungkin Bapak Ibu perlu ketahui seperti tadi. Alurnya sudah sangat ketat sekali dan dicocokkan lagi ketika mau dikirim. Sehingga kalau namanya hilang di laundry, nah ini tanda kutip hilang di laundry ini ya 0,001%. Begitu ya. Bahkan yang sering terjadi itu ya bilang gitu, hilang di laundry. Begitu mencuci hari berikutnya ternyata dia mencucikan barang yang dicari, tapi dia tidak lapor bahwa memang bukan di laundry hilangnya, mungkin ketika dia merasa melundri tapi padahal masih ada kadang ketemu di kolong di kamar mandi, ada di kamar mandi begitu ya. Kita sering rahasia di tempat-tempat itu, memang namanya anak-anak masih butuh banyak bimbingan dan pengawasan dari para muslim dan para ustadz. Baik, sekiranya apa Pak kesan dan pesan dan mungkin bisa untuk disampaikan kepada para pemirsa dan wali santri, Pak? Ya, intinya bahwa semangat kami adalah melayani. Jadi melayani santri supaya ya nyaman belajarnya, kerasan, sehingga tidak terlalu terbebani oleh kewajiban mencuci pakaiannya. Meskipun ada dilatih untuk belajar mencuci bagian dalam atau sebagian yang tidak di laundry, itu bagian pembelajaran. Tapi secara garis besar supaya belajarnya fokus, Qurannya juga fokus di sana, kita fasilitasi untuk laundry. Itu semangat kami untuk melayani santri. Kemudian ada yang kadang-kadang juga istilahnya efek-efek yang lucu lah. Jadi kalau di sini ini bisa dijadikan ajang untuk mencari nama. Jadi anak-anak yang istrinya hamil itu cari nama itu nggak repot-repot di laundry. Namanya anak sekarang itu kan masalah bagus-bagus. Jadi ada 500 santri di dalam sana. Kita tinggal milih. Tidak perlu buka buku lagi. Dan itu sudah ada yang mempraktekkan. Maaf ya jeneng ya golek laundry. Jadi itu ini satu hal yang menarik sekali bahwa nama-nama para santri itu ada 500 santri di dalam para pekerja ini kemudian bisa membukanya satu persatu, memilihnya dan akhirnya mendapatkan inspirasi dari nama dari laundry. Subhanallah, alhamdulillah. Lucu. Kemudian yang istilahnya pesan-pesan kepada ya terutama kepada santri atau wali santri lah ya, mohon bekerja sama lah. Kalau memang aturannya dari laundry itu misalnya nomornya tidak boleh campur, ya mohon diperhatikan untuk kelancaran bersama dan untuk kebaikan bersama, supaya meskipun dan istilahnya untuk menghindari hal-hal sing tidak nyaman. Karena kok tertukar tuh kok nggak ketemu, akhirnya ketemunya di laundry umum, meskipun tetap ada barang itu, cuma kadang tertulis tadi itu. Kemudian istilahnya kepada wali santri juga demikian. Kalau ada laporan dari santri
mohon ditabayun, diprostek dengan tidak ditelan mentah-mentah ya. Dan alhamdulillah wali santri Al-Um baik-baik semua, tidak pernah ada yang komplain berlebihan, tidak ada. Semuanya insya Allah masih terukur. Dan kami ya legowo lah kalau masih sampai saat ini ada saja yang 1-2 anak itu yang bilang aduh hilang di laundry, kita mesem saja. yang jelas kita komitmen, komitmen semuanya karyawan komitmen untuk menanggung istilahnya menjaga amanah ini dengan baik. Salah satu istilahnya bimbingan yang kami berikan adalah memberikan bimbingan mental rohani dengan mendatangkan Pak Yai setiap 2 pekan sekali untuk memberikan tausiah lah, ada semacam kajian rutin tiap 2 minggu sekali ya, tadi untuk memberikan bimbingan santri, bimbingan rohani kepada pegawai supaya bisa menjalankan pekerjaan laundry ini dengan penuh ikhlas, penuh amanah, penuh karena jadi di tempat laundry ini ada kajian khusus untuk pegawai laundry Pak ya? Ada setiap 2 minggu sekali gantian, ada Yai Muji, saya dengar tetangga-tetangga sebelah pada ikut ya, alhamdulillah itu alhamdulillah dari, istilahnya kenikmatan dan alhamdulillah kita di sini ini didukung oleh para tetangga. Kayak tadi itu ada yang sampai jemur di halamannya depan, kanan, kiri itu juga itu halaman tetangga. Tapi ya masya Allah semuanya istilahnya memberi dukungan dan membantu. Apalagi kalau pas musim-musim hujan gitu, udah kalau ada mendung itu udah tangga kanan kiri juga ikut bantu. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan istilahnya dengan adanya laundry ini juga memberi keberkahan bagi warga sekitar. Betul, alhamdulillah. Jadi tetap ya Bapak Ibu sekalian dan pemirsa Al-Um TV, sahabat Al-Um TV dimanapun Anda berada, kita doakan semoga Aska Laundry ini mendapatkan kemudahan dan diberkahi oleh Allah semuanya. Dari pegawainya, ownernya, dan juga segala prosesnya diberi keselamatan dan diberikan ganjaran yang jazakumullah khairan. Itu yang penting Iya. Baik, terima kasih Ustaz Abu Hasan ya. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi nanti di segmen berikutnya. Insyaallah. Jangan lewatkan di channel Al-Um TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.